Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Di sini kita akan membicarakan pengaruh revolusi Protestan terhadap kelahiran Amerika Serikat. Amerika Serikat terlahir dari Protestant Revolution pada tanggal 19 April tahun 1775. Menurut Crane Brinton dalam History of Civilization, revolusi Amerika Serikat disebut sebagai revolusi Protestan karena tanggal revolusinya sama dengan tanggal berdirinya gerakan Protestan di Jerman oleh Martin Luther, tanggal 19 April tahun 1529. Martin Luther tidak hanya mengajarkan anti-Katolik, namun ajaran Protestanisme sangat menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anti-Islam. Amerika Serikat dikenal sebagai pendekar demokrasi, walaupun perbudakan negro baru dihapuskan 100 tahun kemudian, tahun 1775 sampai 1865. Hal ini serupa dengan contoh aplikasi demokrasi Athena. Dari penduduknya yang berjumlah 30.000 orang, mempunyai budak sejumlah 100.000 orang. Setiap orang Athena mempunyai budak 3 orang. Secara historis, Athena sebagai contoh awal negara demokrasi dan perbudakan, dua sisi yang tak terpisahkan. Amerika Serikat dengan Monroe Doctrine tahun 1823 sempat menentang gabungan negara Eropa, Quadruple Aliansi, yang akan melepaskan jajahannya di benua Amerika. Namun, Monroe Doctrine ini tidak lama dipertahankan. Setelah Amerika Serikat armada lautnya kuat, maka Amerika Serikat pendekar demokrasi berubah menjadi negara imperialis. Kita lihat catatan kaki mengenai Quadruple Aliansi. Keputusan Kongres Wina tahun 1815 Masehi, akhir Perang Napoleon, 4 kerajaan, Austria, Prusia, Rusia, dan Inggris, dengan berpedoman pada Bible atau Injil, membentuk Quadruple Alliance. Tujuannya menegakkan kembali monarki absolut dan menindas setiap gerakan revolusi kebangsaan dengan cara kerjasama penindasan melalui intervensi militer. Tujuan ini digunakan untuk menggagalkan gerakan revolusi yang dipimpin oleh Simon Bolivar. Namun, akibat adanya Monroe Doctrine, gagallah usaha Quadruple Alliance yang akan menegakkan kembali penjajahan berdasarkan Injil di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Berdirilah negara-negara merdeka terlepas dari penjajahan kerajaan Katolik Spanyol, yakni Chili, Argentina, dan Meksiko. Kita lihat dulu catatan kaki Amerika Serikat, pendekar demokrasi menjadi negara imperialis. Amerika Serikat berubah menjadi negara imperialis dengan mengutamakan sea power atau kekuatan lautnya. Hal ini terjadi karena pengaruh Kapten Alfred T. Mahan tahun 1890
dengan gagasannya Influence of Sea Power, Upon History, dan The Interest of America in Sea Power tahun 1897. Untuk apa dibicarakan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan sejarah umat Islam Indonesia? Sepintas, Amerika Serikat tidak pernah berhubungan dengan Nusantara Indonesia. Sebenarnya, jauh sebelum meletusnya Perang Padri, tahun 1821 sampai 1837, Amerika Serikat juga mengadakan kontak dagang di Agam, Sumatera Barat. Di sini terjadi niaga kopi, gambir, tekstil, dan garam dengan kaum Pidari atau Padri. Kedatangan Amerika Serikat menimbulkan revolusi niaga yang menjadikan kelompok Wahabi kuat perekonomiannya. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda dalam usahanya meniadakan pengaruh Amerika Serikat di Sumatera Barat dengan menggunakan potensi kaum adat melawan Wahabi dalam Perang Padri yang berlangsung selama 17 tahun. Adapun hakikat kepentingan politik penjajahan Belanda dengan Perang Padri, selain melumpuhkan gerakan Wahabisme, sekaligus juga untuk mengeliminasi pengaruh Amerika Serikat. Bagi pemerintahan kolonial Belanda, lebih cenderung membantu kaum adat karena amalannya tidak Islami. Mereka masih biasa main judi, menyabung ayam, dan minum minuman keras. Perlu dicatat, Amerika Serikat memaksa Jepang sebagai isolation country membuka negaranya tahun 1854. Dampak selanjutnya, Jepang berubah imitation country atau meniru Barat menjadi negara industri yang kuat. Jepang disertai memiliki kekuatan laut dan darat serta persenjataan yang sebanding dengan negara imperialis Barat. Semua potensi ini digunakan pula menjadikan Jepang sebagai negara imperialis timur bergabung dengan negara-negara imperialis Barat. Melibatkan Jepang dalam Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1919 dan Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Pengaruhnya, Indonesia diduduki oleh bala tentara Dai Nippon selama tahun 1942 sampai 1945. Dari fakta dan data sejarah tumbuhnya imperialisme ini, ternyata antar negara penjajah Barat terjadi persaingan, pertentangan, dan permusuhan yang berat. Sekalipun sesama Protestan terjadi benturan kepentingan politik yang berdampak timbulnya peperangan antar penjajah Protestan. Misalnya, Protestan Amerika Serikat kontra Protestan Anglikan Inggris. Kekuatan mereka semua selain terletak pada kekuatan laut dan senjatanya, juga terletak pada pengorganisasian kapitalismenya. Seluruh potensi yang dimiliki oleh negara-negara imperialis Barat diarahkan untuk menghancurkan kekuatan Islam. Seperti yang telah penulis tuturkan di atas, Kesultanan Turki di Timur Tengah yang didukung oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah diruntuhkan dengan bantuan Kemal Pasha. Kemudian mengubah Kesultanan Turki menjadi Republik Sekuler Turki tanggal 29 Oktober 1923. Kita lihat dulu catatan kaki mengenai Turki. Gerakan Turki Muda pada tanggal 24 Juli tahun 1908
di bawah pimpinan Niazi Bey dan Enver Bey melancarkan pemberontakan terhadap Sultan Abdul Hamid II. Mereka berhasil memberlakukan Undang-Undang Dasar tahun 1876. Namun, setahun kemudian, Sultan Abdul Hamid II mencoba membangun kembali monarki absolut. Akibatnya, Mahmud Sheved Pasha melakukan kudeta dan Sultan Abdul Hamid II dimakzulkan, digantikan oleh Sultan Muhammad V tahun 1909 sampai 1918. Namun, Turki muda melancarkan kudeta lagi di bawah pimpinan Enver Bey tahun 1913. Kemudian diangkat Sultan Muhammad V tahun 1918 sampai 1922 dan dimakzulkan pula, digantikan oleh Sultan Abdul Majid tahun 1922 sampai 1924. Untuk sementara Abdul Majid sebagai khalifah. Dengan munculnya Mustafa Kemal Pasha mulai 3 Maret tahun 1924, hilanglah Kesultanan Turki, digantikan dengan Republik Sekuler Turki yang sebenarnya sudah diresmikan sejak 29 Oktober tahun 1923. Peristiwa ini besar pengaruhnya terhadap pemerintah kolonial Belanda dalam menumpas gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Kita kembali lagi dari pengalaman sejarah ini. Imperialis Barat melihat gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Pan-Islamisme sebagai lawan yang perlu disingkirkan dari Timur Tengah. Dari peristiwa sejarah ini, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1919, maka umat Islam di dunia bertambahnya lawan baru. Pertama, ideologi komunisme tahun 1917 dari Rusia. Kedua, sekularisme Turki tahun 1923. Keduanya identik sebagai anti-religion movement atau gerakan anti-agama. Di samping itu, lawan Islam yang lama semakin kuat. Imperialisme modern dan kapitalisme barat tahun 1870 dengan nama lain international banking. Tumbuh pula sistem penjajahan ekonomi gaya baru. Kerajaan Protestan Anglikan Inggris berusaha membangun kerajaan Saudi Arabia di bawah pimpinan Raja Ibnu Saud dari aliran Wahabisme tahun 1924. Upaya ini berhasil setelah memakzulkan Raja Hussein dan putranya Ali. Keduanya dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua raja terakhir ini sebagai lawan kerajaan Protestan Anglikan Inggris karena berusaha menjadikan Arabia sebagai pengganti kedudukan kekhalifahan dari Kesultanan Turki yang diruntuhkan oleh Kemal Pasha tahun 1924. Selain itu, juga menuntut Syria dan Palestina sebagai wilayah kerajaan Arabia. Kedua wilayah tersebut direncanakan untuk dijadikan wilayah Jewish State atau negara Israel. Tidaklah heran bila Inggris segera pertama membantu Ibnu Saud untuk diangkat sebagai Raja Saudi Arabia. Dan kedua, membantu mewujudkan terbentuknya negara Israel. Untuk mengimbangi pertumbuhan negara-negara nasional di Timur Tengah sesudah runtuhnya Kesultanan Turki, maka kerajaan Anglikan Protestan Inggris dan Amerika Serikat berusaha keras membantu gerakan Zionisme dalam membangun negara Israel.
tanggal 15 Mei tahun 1948. Untuk pembangunan ekonomi negara Israel, maka Amerika Serikat memberikan bantuan sejumlah 100 juta dolar. Sebaliknya, tidak satu negara pun dari negara Arab menerima bantuan dari Amerika Serikat maupun Inggris. Demikianlah penjelasan George Lenzowski dalam The Middle East in the World Affairs. Di India, terutama kerajaan Protestan Anglikan Inggris, berusaha melumpuhkan Kesultanan Mongol yang ditunjang pula oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya, Ratu Victoria pada tahun 1876 diangkat sebagai Maharani India dan Delhi, ibu kota Kesultanan Mongol, diganti namanya dengan New Delhi. Kemudian, nasib bangsa Mongol terusir dari India dan Cina kembali ke Tibet. Runtuhlah kejayaan Mongol setelah melepaskan Islam sebagai agamanya. Sama halnya dengan Republik Sekuler Turki, tidak lagi sebagai penentu perubahan sejarah di dunia. Hilanglah pamor kejayaan Turki pada masa lalu. Demi membelah kekuatan sisa-sisa Islam di India, dibangunlah gerakan tandingan Islam, Ahmadiyah, Maret tahun 1889, yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad. Sebenarnya, gerakan Ahmadiyah merupakan gerakan sempalan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setelah berdirinya Republik Islam Pakistan, maka Ahmadiyah dilarang menggunakan nama Islam dan istilah masjid sebagai tempat ibadahnya. Untuk Nusantara Indonesia, kerajaan Protestan Belanda dengan pemerintah kolonial Belanda berupaya melumpuhkan kekuatan politik Islam atau kesultanan yang didukung oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemerintah kolonial Belanda menciptakan gerakan kebatinan dan mengembangkan hukum adat untuk melemahkan pengaruh hukum Islam menjelang diberlakukannya hukum Barat. Sampai di sini dulu sahabat, jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.